Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Hadirin jemaah salat Isya yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pada malam hari ini kita akan kedatangan tamu. Sebelum memulai kajian ini kita akan memperkenalkan beliau. Beliau adalah Ustadz Abdullah bin Amrin Al-Barawi. Beliau adalah putra daerah, orang asli Berau. Beliau menimba ilmu di kota Makassar. Setelah itu lanjut ke pondok pesantren di Makassar. Setelah itu lanjut lagi di negeri Yaman, di Mabar. Insyaallah pada malam hari ini beliau akan menyampaikan tema tentang Valentine Day, maksiat yang berkemas kasih sayang, yang mana ini penting sekali buat adik-adik sekalian untuk mengetahui apa sih Valentine Day ini bagi kita umat Islam. Maka pada malam hari ini akan dijelaskan beliau, yang mana nanti akan nasihat dan renungan untuk pemuda dan pemudi yang ada di Berau atau sekitarnya. Demikian mungkin apa yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Al-Kautsar dan semua hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, insyaallah ta'ala semua dari kita mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwa wal akhwat, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Seperti yang telah diumumkan tadi, pembahasan kita pada malam hari ini mengkaji sebuah tema terkait dengan Valentine's Day, maksiat berkemas kasih sayang. Insyaallah ta'ala terkait dengan tema ini, judulnya Valentine's Day. Anak-anak muda pasti tahu ini. Hari yang biasa diperingati oleh mereka. Nah, kita sebagai ummatul Islam, sebagai umat yang beriman, perlu tahu apa dan bagaimana hukum syariat tentang peringatan Valentine's Day ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebelum lebih jauh kita membahas tentang hukumnya, kita perlu tahu bahwasanya salah satu pilar tonggak agama kita, agama Islam, agama kita ini dibangun di atas dasar cinta dan kasih sayang. Agama kita adalah agama yang menebarkan rahmat, menebar cinta dan kasih sayang. Itu ciri agama kita. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu namanya yang mulia, Al-Asma'ul Husna, Allah bernama Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dari sana Allah disifatkan dengan rahmat, kasih sayang, dan Allah utus nabinya untuk menebarkan kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat
untuk alam semesta. Allah juga bernama Al-Wadud. Al-Wadud itu artinya zat yang mencintai. Allah cinta kepada hamba-hambanya yang beriman, dan hamba yang beriman cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu yuhibbu wa yuhabbu. Allah itu mencintai dan Allah itu dicintai. Jadi agama kita berdiri di atas pilar ini. Agama kasih sayang, agama yang menebarkan cinta dan rahmat. Bahkan tidak ada agama yang sangat perhatian terkait dengan masalah ini melainkan Islam. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalaulah kita mau mencari cinta dan kasih sayang, maka itu semua ada di dalam agama kita, ada di dalam Islam ini. Kita tidak perlu untuk menengok kepada agama-agama yang lain. Kita tidak perlu melihat cinta dan kasih sayang diajarkan oleh umat yang lain, tidak perlu. Sebab di dalam agama kita telah sempurna dan diatur sedemikian rupa. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, cinta ini kan terkait dengan urusan hati. Karena yang namanya mencintai dan cinta itu letaknya di hati, maka dia amalan hati. Nah, Islam sangat memperhatikan amalan hati. Maka kita dituntut untuk membersihkan dan mensucikan hati kita. Kita dituntut untuk menyelamatkan hati kita, sebab pada hari kiamat tidak ada yang diselamatkan oleh Allah kecuali qalbun salim, hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sementara Allah itu maha tahu apa isi hati hambanya. Yauma tublas sarair, hari tatkala disingkap segala rahasia-rahasia. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Tidakkah mereka tahu tatkala dibongkar kuburan-kuburan itu, kemudian disingkap semua yang ada di dalam dada-dada manusia, nampak jelas pada hari itu siapa yang niatnya buruk dan siapa yang niatnya baik. Allah mau tahu, Allah maha tahu isi hati hambanya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW, Rasulullah berdoa, as'aluka lisanan sadiqa wa qalban salima. Ya Allah, aku minta kepadamu lisan yang jujur dan hati yang bersih, hati yang selamat. Ini yang diminta oleh Nabi SAW. Hati ini yang paling mendasar, dan dia yang menaruh cinta itu. Kalau hati sudah benar, maka akan tersimpan cinta yang benar pula. Tapi kalau hati sudah rusak, maka cinta yang salah, cinta yang batil yang tersimpan di dalam hati ini. Maka jangan sampai salah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua cinta yang ada di dunia ini akan berbuah manfaat kalau cintanya dibangun di atas dasar takwa kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran,
al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang saling cinta mencintai pada hari itu, pada hari kiamat, sebahagian mereka akan menjadi musuh sebahagian yang lain, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang membangun cintanya, dasarnya, landasannya karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua cinta yang tidak didasari dengan takwa akan berbuah penyesalan pada hari kiamat. Semua cinta yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala maka akan berubah menjadi kebencian dan permusuhan pada hari kiamat. Di dunia mungkin dia bisa menjalin kasih sayang, rasa cinta, tapi kalau bukan karena Allah, tidak didasari dengan takwa kepada Allah, kelak akan berubah menjadi penyesalan. Cinta yang sejati, cinta yang abadi akan bertahan dan akan langgeng sampai hari kiamat manakala didasari dengan takwa Allah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dari kita mencintai dan semua dari kita dicintai. Kita cinta kepada orang tua kita, kita cinta kepada anak-anak kita, kita cinta kepada istri kita, kita cinta kepada teman-teman dan handai taulan kita. Dan itu sudah fitrah yang Allah tanamkan ke dalam hati manusia. Mereka mencintai, dan mereka pun dicintai oleh orang-orang yang mencintai mereka. Mencintai orang yang patut kita cintai sudah menjadi tabiat manusia. Memang manusia diciptakan seperti itu. Makanya di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minad dahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya." Perhatikan kata Allah, zuyyina linnas, telah dijadikan indah dalam pandangan manusia, hubbus syahawat, untuk cinta kepada segala yang berbau syahwat. Apa saja itu? Minan nisa'i, berupa wanita, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarah, harta yang melimpah ruah, minad dahabi wal fiddah, berupa emas dan perak, wal khailil musawwamah, kuda-kuda pilihan, wal an'ami wal harth, hewan-hewan ternak, sawah dan ladang pun dicintai oleh mereka. Kata Allah, dzalika mataul hayatid dunya, itulah kesenangan dari kehidupan dunia. Cinta yang seperti ini tak dilarang dalam agama, asalkan jangan sampai berlebihan, asalkan jangan sampai membuat kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada juga orang yang cinta kepada harta, cinta kepada keluarganya, tetapi membuat dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini salah cinta yang seperti ini. Dan ini yang diingatkan oleh Allah dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, jangan sampai harta-hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Jangan sampai. Kau cinta kepada harta silahkan, kau cinta kepada anakmu silahkan, tapi jangan sampai lalai dari mengingat Allah. Nah, ini sudah gulu, sudah berlebih-lebihan. Wa may yaf'al dzalik faulaika humul khasirun. Siapa yang cintanya melalaikan dari mengingat Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Merekalah orang-orang yang merugi. Kapan itu? Kalau cintanya
kepada harta dan anak-anak dan kepada orang yang dia cintai, justru melalaikan dia dari beribadah kepada Allah, justru melalaikan dia dari berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini cinta yang keliru. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka di dalam Islam diatur sedemikian rupa bagaimana cinta itu dan bagaimana meletakkan cinta itu sesuai dengan apa yang diridhoi dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, salah satu bentuk kemusyrikan orang-orang musyrikin jahiliyah terdahulu gara-gara masalah cinta, Pak. Gara-gara masalah cinta. Loh, bagaimana itu? Kita bisa baca di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi may yattakhidu min dunillahi andada. Di antara manusia, kata Allah, orang-orang musyrikin, may yattakhidu min dunillahi andada. Ada orang-orang yang dia menjadikan tandingan selain Allah. Bagaimana caranya dia menjadikan tandingan selain Allah? Yuhibbunahum kahubbillah. Dia cintai tandingan selain Allah itu seperti cintanya kepada Allah. Dia samaratakan. Dia cintai tandingan selain Allah, dia juga cinta sama Allah sama rata. Ini syirik di dalam agama. Lihat, harusnya cinta kepada Allah lebih besar. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yuhibbunahum kahubbillah. Kemudian Allah ceritakan, Allah sebutkan cintanya orang beriman bagaimana, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman sangat dalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian, ini menunjukkan bahwa mahabbatullah, cinta kepada Allah adalah ibadah. Cinta yang melahirkan ta'zim, cinta yang melahirkan pengagungan, cinta yang melahirkan pembesaran kepada yang dicintai. Yang seperti ini tidak boleh kecuali hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang cintanya berlebihan sampai berbuat kemusyrikan. Nah, ini biasa terjadi juga pada sebagian anak mudi yang berpacaran. Hati-hati anak muda ini. Kalau sudah ada orang kena penyakit al-isyiq, dimabuk cinta istilahnya. Oh, dia berkata kepada pasangannya apa? Hidupku hanya untukmu. Aku tak bisa hidup tanpamu. Di dalam hatiku hanya tertulis namamu. Boleh tidak seperti ini? Hidup mati kita hanya untuk Allah. Untuk apa kita mengatakan kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Apa kata Allah? Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, bukan untuk pasanganmu. Ini dia bilang, hidupku hanya untukmu. Subhanallah. Ini cinta yang gulu yang seperti ini, yang bisa menjerumuskan orang dalam kesyirikan. Tidak boleh yang seperti ini. Iya, cinta yang paling besar kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita, mati kita hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita berbuat yang tidak seperti ini, maka kita bisa terjerumus ke dalam kemusyrikan, wal iyadu billah. Orang yang cinta hanya kepada Allah, yang menanamkan cintanya kepada Allah, merekalah yang kelak akan melahirkan dan akan merasakan yang namanya ta'mul iman, manisnya itu keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman."
Ada 3 kata Nabi. Siapa yang 3 ini ada pada dirinya, maka dia akan dapatkan halawatal iman, manisnya itu iman. Apa itu? Lihat. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain Allah dan Rasulnya. Cinta kepada Allah dan Rasulnya harus yang pertama. Kemudian kalau dia cinta kepada orang, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia cintai seseorang, dia tidak cintai kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dia benci kembali kepada kekafiran. Sebagaimana bencinya dia dilemparkan ke dalam api. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kalau seseorang bisa merasakan ini, maka disitulah dia akan bisa merasakan yang namanya manisnya keimanan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tahu perkara ini, dan bahwasanya Islam itu agama yang menebarkan cinta dan kasih sayang. Tapi cinta yang bagaimana dulu? Cinta karena Allah, yang diperuntukkan kepada Allah, yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah cinta sejati. Inilah cinta abadi. Inilah cinta yang akan terus langgeng, bukan hanya di dunia saja, bahkan akan lanjut sampai di akhirat. Ingat ayat yang tadi kita bacakan. Orang-orang yang saling cinta mencintai pada hari kiamat, sebagian mereka akan menjadi musuh sebagian yang lain. Cintanya berubah jadi permusuhan. Mau sedalam apapun rasa cintanya, tetapi kalau tidak dibangun dengan ketakwaan kepada Allah, maka kelak akan berubah menjadi permusuhan, kelak akan berubah menjadi kebencian. Illal muttaqin, kecuali orang yang membangun cintanya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sekarang kita bahas Valentine's Day-nya dulu. Kalau kita sudah tahu Islam itu agama cinta, Islam itu agama kasih sayang, apa hubungannya Ustadz dengan Valentine's Day ini? Katanya kan Valentine's Day itu hari apa? Hari kasih sayang katanya. Hari cinta katanya, sebagai perwujudan cinta dan kasih sayang. Inilah bahasa sebagian mereka. Cinta yang bagaimana dulu? Nah, kita perlu bahas jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kita perlu tahu sejarah Valentine's Day ini dari mana. Nah, ini perlu kita tahu dulu. Jangan mentang-mentang hari kasih sayang, oh ini kan untuk cinta Ustadz, kasih sayang, kan Islam juga mengajarkan itu, berarti tidak masalah. Oh tunggu dulu Pak. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita belajar dari sejarah. Kita lihat sejarah ya. Ini Valentine's Day ini sejarahnya ternyata berasal dari peringatan dan perayaan bangsa Romawi paganis, penyembah berhala. Nah, ternyata dari mereka itu. Ternyata dari bangsa Romawi penyembah berhala. Dan mereka memang sudah memperingati hari ini sudah semenjak berabad-abad yang lalu. Dan mereka punya keyakinan-keyakinan di balik peringatan itu. Nah, ini perlu kita tahu para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bahkan sebelumnya mereka biasa melakukan ritual-ritual di hari peringatan ini. Disebutkan pada sebagian bangsa Romawi kuno, mereka di hari tersebut mereka sembelih anjing dan kambing. Darahnya mereka padukan dengan susu, kemudian dimandikan kepada anak muda dan mudi, dimandikan dengan darah itu. Untuk apa? Keyakinan mereka supaya menambah kekuatan. Menurut keyakinan mereka. Nah, ini sejarahnya Pak, begitu.
Nah, Valentine's Day ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, menurut sebagian dari apa yang mereka sebutkan, ada dua versi yang disebutkan. Jadi Valentine's Day ini kan berasal dari seorang yang bernama Santo Valentino. Santo Valentino. Mendengar namanya saja kan pasti bukan Islam itu. Santo Valentino. Dan ada maknanya juga itu. Kata mereka, Santo itu artinya suci. Nah, jadi orang suci. Kalau Valentino itu dari Valentine. Maksudnya adalah yang maha perkasa, yang maha kuat dan maha kuasa. Dan ini ditujukan kepada Nimrud dan Luperkus, Tuhannya orang Romawi. Itu arti Valentine, Pak. Adik-adik sekalian, itu arti Valentine. Jadi tertuju kepada Tuhannya siapa? Tuhannya orang Romawi itu, si Nimrud sama Luperkus. Nah, yang mana digambarkan kalau Luperkus ini kakinya seperti kaki kambing, kepalanya juga kambing, badannya berbentuk manusia. Nah, itulah anunya mereka. Nah, itulah sejarah dari Valentine ini. Nah, kata mereka, kenapa bisa jadi diperingati pada tanggal 14 Februari itu sebagai hari Valentine Day, hari kasih sayang katanya. Ya, katanya menurut sebagian versi, Santo Valentino ini dia seorang pendeta yang disucikan oleh orang-orang Nasoro. Ketika dia meninggal di Romawi, orang-orang kan mengenang dia. Orang-orang kan mengingat dia. Sebagai bentuk peringatan orang suci ini, orang suci dia ini, maka kita jadikan peringatan kematian dia. Dan itu semenjak tahun 280 Masehi. Sudah ada peringatannya itu 280 Masehi. Ini sebagian versi dalam sejarah. Ada juga yang bilang begini, si Santo Valentino ini disifatkan sebagai pejuang cinta. Oh, ini lebih dramatis lagi nih. Katanya apa? Pejuang cinta dia. Dan ini yang disangka oleh banyak muda-mudi sekarang. Si Santo Valentino ini pejuang cinta. Loh, kenapa begitu? Dia sewaktu di masa itu hidup seorang raja. Raja ini menerapkan aturan bahwa bagi prajurit-prajuritnya tidak boleh menikah. Maka prajuritnya itu dikebirinya semuanya. Dikebirinya semuanya, tidak boleh nikah, supaya nanti sibuk dengan perang saja. Kalau nanti nikah, nanti tidak fokus dengan perang. Lihat raja yang zalim ini. Akhirnya apa? Si Santo Valentino, dia yang menentang kebijakan raja ini. Oh, tidak boleh seperti ini. Akhirnya dia diam-diam menikah dan menikahkan orang. Oh, murka sang raja. Akhirnya dibunuh si Santo Valentino ini. Maka karena dia memperjuangkan itu, ya, akhirnya dikenanglah namanya. Dan matinya dia pada tanggal 14 Februari, maka diperingatilah hari meninggalnya sebagai hari perayaan peringatan, menjadilah Valentine's Day. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama kali mengukuhkannya di sini diresmikan oleh seorang Paus Gelasius II. Diresmikan oleh dia sebagai hari peringatan tahunan, ya, yaitu pada setiap tanggal 14 Februari. Pada setiap tanggal 14 Februari sebagai bentuk sinkretisme perayaan pagan dan untuk menghormati atas jasanya si Santo Valentino itu. Nah, ini dua versi, tidak tahu yang betul yang mana sudah. Tidak peduli yang mana yang betul. Tapi kalau kita lihat dari sejarahnya, Pak, ini kan jauh dari Islam tentunya. Nah, bukan dari Islam.
Maka dia bukan dari kebiasaan Islam, bukan dari budaya Islam, bukan dari apa yang diajarkan di dalam Islam. Kita di dalam Islam sudah kita sebutkan di awal tadi, agama yang sangat perhatian terhadap cinta dan kasih sayang. Mau belajar cinta, mau belajar kasih sayang, pelajari agama kita, sudah lengkap ada di sana. Tapi cinta yang betul ya, cinta yang betul, bukan cinta yang haram, bukan cinta yang akan membuahkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta yang melahirkan ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah cinta yang betul. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka setelah kita tahu ternyata peringatan Valentine's Day ini berasal dari peringatan orang-orang Nasoro, bangsa Romawi kuno, yang mereka punya sejarah untuk itu dan mereka punya ritual-ritual untuk hari tersebut, maka kita di dalam Islam dilarang untuk mengikuti, meniru, menyerupai orang-orang non-Islam, orang-orang kafir. Di dalam hadisnya Rasulullah bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia masuk ke dalam golongan kaum tersebut. Ini hadis, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, minimal hukumnya haram. Kalau tidak murtad, nauzubillah. Fahuwa minhum, kata Nabi, maka dia bisa masuk ke dalam kaum tersebut. Nauzubillahi min zalik. Jadi ini bukan perkara sepele, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Perkara besar ini. Nah, dan di balik hal tersebut ada keyakinan-keyakinan, kekufuran, kemusyrikan yang sangat bertentangan dengan prinsip akidah Islam. Kalau sudah berbicara tentang prinsip, Pak, kalau sudah berbicara tentang akidah, nah ini tidak ada toleransi ini. Kalau dalam masalah-masalah furu'iyah, dalam masalah fikih, na'am, Islam menjunjung tinggi yang namanya toleransi. Oh, jangan dikatakan, oh ini radikal Islam ini ya, tidak toleransi ini. Oh tidak, Islam mengajarkan toleransi, toleransi yang sesungguhnya, bukan toleransi yang kebablasan, toleransi yang sesungguhnya. Islam paham yang seperti itu. Tetapi prinsip apa yang menjadi akidah tidak bisa diganggu-gugat. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah berkaitan dengan perayaan, peringatan orang kafir, kita diharamkan untuk ikut serta di dalamnya, bahkan menyaksikannya pun tak boleh. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya dalam Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina la yashhaduna az-zur, orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur. Az-zur menurut penafsiran para ulama yaitu a'yadul kuffar, peringatan-peringatan orang kafir. Orang yang beriman tak menyaksikan peringatan-peringatannya orang kafir. Ini dalam Quran. Nah, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan kalau mereka melewati orang-orang yang melakukan perbuatan itu, mereka berlalu dengan tetap menjaga kemuliaan dan kehormatannya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini permasalahannya. Kemudian tidak sampai di situ saja. Ternyata di balik hari ini, Valentine's Day ini, tersimpan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Maka para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ya, pada hari itu, pada hari peringatan seperti ini, terjadilah apa yang terjadi. Perbuatan-perbuatan keji, perzinahan, na'udzubillah, ikhtilat, percampur bauran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, berkhalwat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Kalau sudah ada laki-laki, perempuan bukan mahram, berdua-duaan, yang ketiganya siapa? Yang ketiganya siapa? Setan. Itu yang menggoda dia.
maka terjadilah apa yang terjadi. La yakhluwanna rajulun bimra'ah illa kana thalithuhumas syaiton. Tidaklah ada seorang laki-laki berpacaran dengan seorang wanita berdua-duaan kecuali yang ketiganya adalah setan. Makanya dalam Islam itu tidak boleh pacaran-pacaran itu. Kalau memang gentleman ya datang sama orang tuanya, lamar dia. Jangan kau pacaran. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya ya, ini sebagai nasihat. Dan para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kami mendengarkan dan membaca survei yang dilakukan di tahun-tahun sebelumnya saja. Tidak usah di negeri yang lain, di negeri barat yang memang seks bebas sudah dilegalkan. Di negeri kita, di negeri Indonesia, dilakukan survei pada hari Valentine's Day itu. Naam, terjadi perzinahan, free sex, seks bebas. Sampai pada sebagian daerah itu mencapai lebih dari 50% dari mereka melakukan perbuatan itu. Nauzubillahi min zalik. Nah, ini masalahnya, Pak. Nah, kita juga sebagai orang tua harus kita waspadai anak-anak kita, Pak, putra-putri kita, Pak. Jangan sampai mereka melakukan perbuatan nista yang seperti ini. Rusak masa depan mereka. Rusak masa depan mereka gara-gara hari Valentine's Day ini. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka kemaksiatan merajalela, dan seorang kalau suka mendukung hal-hal yang seperti ini, ancamannya sangat berat di dalam Al-Quran. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu, sesungguhnya orang-orang yang suka perbuatan keji itu tersebar, fil ladina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Dia suka perbuatan keji, perbuatan nista tersebar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Hati-hati para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kepada kaum muslimat, kepada para pemudi, jaga kehormatan kalian. Kata para ulama, seorang wanita itu punya dua kemuliaan, agamanya dan kehormatannya. Kalau dia sudah merusak kehormatannya, rusak agamanya. Ini masalahnya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka jangan sampai hanya karena kesenangan, kenikmatan sesaat, maka rusak seluruh masa depan kita. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di malam Valentine's Day ini. Nah, kalau di negeri-negeri barat ya, enggak usah ditanya lagi, Pak. Nah, bahkan kami sempat baca dan dengarkan juga di Amerika itu sampai diperingati ya, the National Kingdom Condom Weeks. Yang tahu artinya? Nah, itu di Amerika tuh diperingati, Pak. Laku keras, kondom. Nauzubillahi min zalik. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya kalau orang menamakan ini Valentine's Day ini hari kasih sayang, hari cinta, hakikatnya tidak seperti, justru kebalikannya. Hari perzinahan, hari pelecehan kehormatan, direnggutnya kehormatan seorang wanita. Ini yang sebenarnya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, dan terjadi survei membuktikan yang seperti itu. Maka yang seperti ini apakah kita mau mendukungnya? Dan ingat, ketika perbuatan zina mulai tersebar dan merajalela di mana-mana dan kita diam, musibah akan turun. Musibah akan turun. Masalahnya kalau musibah turun, yang kena bukan yang melakukan aja, yang di sekitarnya juga bisa kena.
Nah, ini kalau kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhaharuz zina war riba fi qaryatin," apabila terjadi perbuatan riba, perbuatan zina nampak di suatu kaum, illa ahallu bi anfusihim iqaballah, mereka sama saja telah menghalalkan musibah turun kepada mereka. Kalau sudah tersebar apa? Zina dan riba. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ya, ini sebagai peringatan bagi kita dan usaha untuk menasehati kaum muslimin dan kaum muslimat, terutama pemuda Islam, pemudi Islam, jangan sampai kalian terbawa oleh hal-hal yang seperti ini. Islam punya izzah, Islam punya kemuliaan. Cari kemuliaan di dalam agama kita, jangan mencari kemuliaan di selain agama kita. Allah berfirman, "Walillahil izzatu walirasulih walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun." Milik Allah kekuasaan, milik Allah kemuliaan, milik Rasulullah kemuliaan, dan miliknya orang-orang yang beriman, tetapi orang-orang munafik yang tidak tahu. Kemuliaan sudah ada di dalam agama kita, maka jangan kita mencari kehinaan di selain agama kita. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi para jamaah sekalian, di hari-hari yang seperti ini, Valentine's Day, ya, betapa banyak harta yang terbuang, maka jatuhnya kepada mubazir lagi. Dan mubazir itu kawannya setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin." Dan jangan kalian menghambur-hamburkan harta kalian dengan boros, karena sungguhnya pemboros itu kawannya setan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka tidak boleh untuk saling bertukar bunga pada waktu itu, pada Valentine's Day ini, 14 Februari nanti, atau saling memberikan coklat kepada pasangannya. Ini kan yang biasa ya. Atau memberikan lambang hati, lope-lope, apa namanya, yang berwarna pink-pink itu. Nah, tak boleh tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Tak boleh yang seperti ini, Pak. Nah, kita berlepas diri dari hal yang seperti itu. Iya. Kita berlepas diri dari yang seperti itu. Nah, sekali lagi, di dalam Islam, Islam mengajarkan untuk berkasih sayang, Islam mengajarkan untuk saling mencintai. Tetapi jangan sampai kasih sayang, rasa cinta yang kita terapkan, yang kita berikan, justru akan membawa kita kepada kebinasaan, wal iyadzubillah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, prinsip kita di dalam beragama, prinsip kita di dalam menjalankan agama, di dalam bertoleransi di dalam agama, ayat yang disebut di dalam Al-Quran, surat Al-Kafirun, yang juga dinamakan suratul Ikhlas, surat yang diajarkan bagaimana prinsip orang yang beriman di dalam agamanya, berlepas diri dari perayaan, peringatan yang bukan dari peringatan Islam. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma abattum, wala antum abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amalan kami amalanmu, silakan kau lakukan, kami tak ganggu. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Inilah prinsip toleransi yang sesungguhnya. Maka jangan ikut campur dengan perayaan atau peringatan mereka. Dan jangan ikut nyimbrung di situ. Jangan ikut memberikan selamat di situ. Jangan. Lah Ustadz, mereka juga memberikan selamat Ustadz. Kalau dalam agama mereka mungkin tidak dilarang, tapi kalau dalam agama kita itu dilarang yang seperti itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mungkin sebagai nasihat ringkas dari kami. Semoga dan mudah-mudahan
bisa memberikan peringatan bagi kita, bagi anak-anak muda kita, bagi muda-mudi kita. Semoga kalian dilindungi oleh Allah, semoga kalian mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah, semoga kalian semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terbimbing di jalan kalian di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Prinsip anak muda itu hendaknya mereka haus dengan ilmu, fokus dengan ilmu dulu. Iya, ini masa muda. Karena anak muda itu masa-masa yang paling fresh otaknya, cerdas dan cemerlang. Manfaatkan untuk belajar, terutama belajar agama. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, manfaatkan belajar agama. Nah, setelah kita belajar, tahu ilmunya, amalkan dia. Hadiri majelis-majelis taklim, hadiri majelis-majelis taklim. Hindari fitnah-fitnah wanita, hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam jurang kebinasaan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin demikian yang bisa kami paparkan, yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga apa yang kita bahas, apa yang kita kaji, apa yang kita dengarkan, apa yang kita hadiri pada pertemuan malam hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, mungkin ada sesi tanya jawab bagi bapak-bapak sekalian atau adik sekalian yang ingin bertanya atau ada yang maklumatnya bisa melalui kertas. Bagi yang bertanya langsung, kami silakan bapak-bapak atau adik sekalian. Yang menanyakan ada ya, bapak-bapak. Apa cukup? Cukup ya. Mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini yang diberikan oleh Ustaz Abdullah Al-Rafi bermanfaat bagi kita semua. Semoga di malam hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum itu kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus Masjid Besar Al-Qausar yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Kami ucapkan jazakallahu khairan atas semua ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan ridha Allah